Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Pitarot. Biasa, kali ini bacain zodiak. Oke teman-teman, hari ini aku mau bacain Leo. Dan apa ya namanya ya? Dan aku mau lihat secara keseluruhan dari faktor kesehatan, keuangan, dan percintaan. Oke? Semoga hasilnya bisa berkenan di hati teman-teman semua. Aku akan kocok kartu aku. Dan teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Oke. Sebentar. Untuk Leo, yang pertama aku akan bacain secara general. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jangan takut untuk sebuah kegagalan, karena di balik kegagalan itu ada sebuah kemenangan. Dan jangan sampai dari sebuah kegagalan dan teman-teman dapat sebuah kemenangan, teman-teman salah jalan lagi atau ceroboh lagi. Aku akan jelaskan secara general. Yang pertama, jangan takut akan gagal lagi, jangan takut teman-teman untuk melangkah lagi, karena tidak semua sesuatu hal itu tidak baik hasilnya. Karena yang aku tangkap dari kartu aku, insya Allah kedepannya ada sebuah hasil, sebuah rezeki, sebuah kemenangan yang akan teman rasakan. Cuma di sisi lain juga, kalau aku lihat dari kartu aku adalah di balik nanti teman-teman sudah merasakan sebuah kemenangan, sebuah keberhasilan gitu kan, jangan sampai teman-teman salah langkah lagi dengan kecerobohan teman-teman. Karena apa? Yang pada akhirnya bisa merasakan kehilangan lagi. Kehilangan itu luas, jangan sampai kehilangan aset, kehilangan omset, terus udah gitu kehilangan juga pekerjaan ataupun percintaannya teman-teman. Karena apa? Karena ada faktor dari jangan langsung merasa udah aman nih, nyantai, tapi terus teman-teman lupa lagi nih untuk melangkah, teman-teman lupa lagi nih untuk bagaimana caranya berjalan gitu loh. Jadi ya jangan sampai itulah nanti yang membuat teman-teman jadi bumerang buat teman-teman sendiri, kalau aku boleh saran. Karena kalau itu terjadi, ibarat kata kalau itu bisa bumerang buat dirinya teman-teman sendiri, yang ada nanti takutnya teman-teman nyesel di kemudian hari gitu. Nyeselnya itu luas, nyeselnya misalnya tau gitu gue harus begini ya, tau gitu gue harus begini ya gitu kan. Karena teman-teman yang ngerasain sesuatu hal yang nggak baik gitu kan, malah ada hasilnya yang juga nggak baik. Contohnya teman-teman teledor nih karena gampang bercerita tentang orang lain. Saya ke aku nih gitu, Fit kan si ini gini 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 gitu. Nah tapi di sisi lain teman-teman lupa gitu kan, kalau aku itu adalah satu kantor juga dan mulutku misalnya lemes orangnya. Nah karena mulutku lemes inilah yang aku akhirnya cerita sama orang lain, yang orang lain itu akhirnya cerita sama orang lagi gitu loh. Jadi ibarat kata diceritain terus. Nah sudah diceritain, ya itu kan kecerobohan teman-teman ya, yang pada akhirnya istilah-istilahnya bumerang buat teman-teman sendiri gitu. Nah bumerang buat teman-teman sendiri, pada akhirnya teman-teman kena SP atau kena apa gitu, karena ada masalah dari sebuah pekerjaan atau sebuah sebuah masalah. Dan aku juga lihat gini, di balik itu semua akhirnya ada jalan keluarnya, teman-teman bisa berhasil lagi. Nah tapi jangan sampai ceroboh lagi, karena di sini ada faktor kecerobohan lah yang teman-teman rasakan, yang teman-teman pada akhirnya itu teman-teman ya balik lagi ceroboh sendiri gitu loh, ceroboh sendiri. Dan kelihatan lebih kecenderungan ke arah lebih kecenderungan ke arah kayak terlena. Udahlah ini udah bagus, jadi gue nyantai aja, gue nggak usah kepikiran lagi gitu. Nah intinya seperti itu. Jadi secara general teman-teman jangan terlena dengan apa yang terjadi, karena kalau teman-teman terlena dengan apa yang terjadi, ya ada hasilnya takutnya nanti kembali lagi seperti semula, malah zong lagi, malah berjuang lagi gitu. Jadi teman-teman harus pikirkan, harus punya pola pikir yang berubah, harus punya pola pikir juga di mana teman-teman harus tahu kotak-kotakin sesuatu hal, jadi biar teman-teman tahu caranya melangkah itu akan seperti apa. Jadi pokoknya terus berhati-hati dan jangan sampai terlena dengan sebuah keadaan yang ada. Oke? Itu nomor satu, itu secara general. Kalau untuk dari segi kesehatan, bismillahirrahmanirrahim. Wow, sebenarnya secara kesehatan kalau aku lihat dari kartu pertama ini adalah teman-teman sudah tahu caranya untuk menjadi sehat. Berarti mungkin suntik vitamin C atau doping vitamin C gitu kan. Cuma di sini adalah kesehatannya teman-teman itu adalah gini. Teman-teman yang Leo ini tuh bagus ya, karena dia bisa menjaga kesehatannya dia dengan cara olahraga, dengan cara istilah kasarnya makan makanan yang sehat yang mungkin sudah disiapkan sama keluarga. Terus sudah gitu juga istilah kasarnya suntik vitamin C atau
apa ya istilah kasarnya, vitaminnya diperkuat gitu kan. Cuma jeleknya dari Leo ini adalah saat dia males, saat dia mager, saat dia tidak ada aktivitas, atau mungkin aktivitas di rumah cuma beberes, tidur, mungkin kerja, beberes, tidur gitu kan. Tapi kerjanya kan kadang kita nggak full time ya, paling di depan kamera, tapi kan kadang-kadang punten bisa diimbangi dengan tidur siang kan juga bisa ya. Nah itulah yang menyebabkan Leo bisa drop dari segi kesehatan. Artinya adalah bisa badannya pegel-pegel, bisa tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba kakinya kram gitu. Jadi istilah kasarnya malah kebalik dengan orang yang sering aktivitas. Orang yang sering aktivitas bisa drop. Ini malah Leo kalau yang hampir jarang ada aktivitas, dia yang agak-agak gampang drop aku lihatnya. Karena Leo sudah tahu bagaimana caranya mengatasi kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, dengan minum vitamin gitu. Jadi aku lihat dari Leonya sudah bisa mawas diri lah untuk kesehatan. Cuma di sini hati-hati kesehatan yang berhubungan dengan tidak adanya aktivitas pekerjaan, dan mungkin salah satunya juga yang aku lihat di sini nahan pipis atau mungkin nahan gas, buang gas. Karena kan kadang ada orang juga nahan gas karena males, karena nggak enak juga sama sekitaran, atau dia juga males nyium baunya sendiri gitu kan. Nah jadi disinilah yang harus diatasi, itu aja sih sebenarnya kalau untuk Leo. Segi kesehatan insya Allah tidak ada sesuatu hal yang aneh atau yang fatal ya, amin. Nah segi keuangan nih untuk Leo, kalau aku lihat Leo bulan ini jangan gampang percaya sama orang, dan jangan gampang terlalu ikuti aktivitas orang, karena ada beberapa hal yang kayak ngikutin aktivitasnya orang. Misalnya contohnya Leo kadang ikut family gathering misalnya untuk naik sepeda gitu kan. Kadang-kadang misalnya janjiannya misalnya di puncak gitu kan, padahal Leo udah batasin keuangan sampai akhir ini keuangan aku safety 500.000, tahu-tahu mau nggak mau kepake akhirnya untuk bensin misalnya ke puncak, atau untuk bensin misalnya ke Cibubur, untuk untuk sekedar naik sepeda gitu. Jadi kalau aku boleh lihat dari kartu aku, jadi agak berhati-hati ya, jangan istilah kasarnya jangan gampang untuk mengiyakan apa yang teman mau, padahal kalian teman-teman Leo sudah nabung gitu. Karena aku lihat dari kartu aku untuk bulan Oktober ini keuangannya tidak terlalu full gitu ya, malah bisa dibilang stuck gitu kan. Jadi mungkin dari hasil tabungannya teman-teman Leo kalau bisa jangan dipakai, karena takutnya malah ada sesuatu hal yang urgent, nah Leo kebingungan sendiri gitu. Terus aku juga lihat di sini hati-hati mengkondisikan kartu kredit ya, kalau memang Leo punya kartu kredit, dan jangan tergoda mungkin aplikasi-aplikasi yang menawarkan untuk telepon menawarkan untuk KTA, karena nanti takutnya bumerang buat Leo sendiri gitu loh. Karena aku takutnya malah Leo jadi susah bayar atau nggak bisa bayar gitu kan, karena memang mungkin keuangan pas atau ada potongan gaji tiba-tiba, kan kita nggak tahu gitu. Jadi untuk keuangan Leo hati-hati, meminimalkanlah yang namanya pinjaman, dan harus berani menolak ajakan teman. Itu sih kalau aku lihat Leo dari segi keuangan. Tapi insya Allah sih keuangannya ada aja, cuma ya gitu, harus berani menolak ajakan teman, dan jangan tergoda untuk pinjaman ya. Kalau saran kartu aku kayak gitu untuk Leo di keuangan. Nah untuk Leo di segi percintaan nih, kalau aku lihat dari kartu aku, wow, untuk Leo yang habis putus cinta, jangan terlena, jangan stres gitu kan. Insya Allah kamu akan menemukan pasangan baru lagi, dan di situ mungkin jauh lebih baik dari pacarmu yang sebelumnya. Jadi kalau untuk Leo jangan terlalu dipikirkan sekali, jangan menangis darah, jangan terlalu bucin juga gitu kan. Karena banyak hal yang akan Leo dapatkan, yaitu adalah mungkin pada saat dulu kamu berpacaran dengan si sosok dia, kamu jarang nongkrong sama teman-teman. Nah sekarang komunikasi kamu sama teman-teman kamu sudah mulai bisa lancar lagi. Terus mungkin yang dulunya Leo juga jarang bisa nolong orang atau nolong teman-teman, bukan berarti pacarnya pelit ya. Sekarang Leo sudah mulai lagi bisa nolong teman ya, tapi nolong teman atau nolong orang juga harus bisa dikondisikan juga dengan keuangan kita. Terus yang ketiga aku juga lihat Leo ini nanti selalu dapat pacarnya cepet nih, kurang lebih ya 3 bulan ke depan sampai maksimal 6 bulan lah. Karena aku lihat dari kartu aku, Leo ini orangnya friendly, walaupun dia agak keras hati, tapi dia orangnya friendly dan bisa dibilang temennya tuh banyak. Nah mungkin dari teman banyak itulah yang membuat Leo jadi mudah untuk mendapatkan pasangan atau berkenalan dengan lawan jenis lagi. Nah tapi di sisi lain yang aku tangkap, mantannya Leo ini adalah kepikiran banget ya sama si Leo ini. Bahkan istilah kasarnya dia mencari cara untuk bisa komunikasi dengan Leo, walaupun itu cuma basa-basi. Contohnya, hai mas, apa kabar gitu kan, sorry ya kalau ganggu mas pacaran padahal kamu lagi tidur gitu kan. Padahal misalnya lagi tidur, kenapa ya, ada apa gitu. Alhamdulillah saya baik, kamu gimana gitu ya, basa-basi gak apa-apa lah gitu kan. Oh alhamdulillah saya baik misalnya gitu kan. Nah tiba-tiba
Dia bilang gini, mas saya mau tanya dong, waktu itu pas kita pernah makan es krim itu yang di Jogja itu apa ya namanya ya mas, masih inget gak, misalnya kayak gitu ya. Soalnya saya lagi mau ke Jogja nih, padahal itu kode adalah biar kamu tahu kalau dia ada di Jogja dan dia mau ke tempat itu. Mungkin dia berharap adalah kamu bisa, kalau misalnya kamu bisa, kamu kan bisa keluar kota. Mungkin dia pikirnya adalah kan dekat gitu Jogja, misalnya Jogja sama Solo gitu kan, perumpamaan. Nah ya udah, oh ini namanya ini gitu. Nah sebenarnya di situ adalah ada sebuah rekayasa tuh. Nah sebuah rekayasa biar kamu mau nyamperin dia atau sekedar basa-basi, biar kamu tahu posisinya dia dari sana begitu teman-teman. Untuk segi percintaannya, jadi kalau untuk Leo ya nyantai aja sih, nggak usah terlalu dipikirin. Insya Allah Leo cepet dapat pacar lagi dan cepet dapat pasangan lagi. Amin. Nah itu dia zodiak yang udah aku bacain tentang Leo. Semoga berkenan di hati teman-teman semua, dan semoga teman-teman juga senang dengan acara vlog dari Empit Channel ini dan Empit Tarot dalam Instagram aku. Oke? Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata baik sengaja ataupun tidak sengaja. Terus udah gitu, jaga kesehatan, tetap pakai masker, karena dengan kita pakai masker kita bisa meminimalkan penyebaran. Tapi hati-hati, masker scuba katanya juga udah nggak boleh ya. Kalau masker kain juga katanya nggak boleh. Tapi kalau aku boleh saran sih didobel lah ya, nggak apa-apa kali. Misalnya kalau aku kadang suka double pakai tisu. Oke? Nah terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau aku dari salah-salah kata baik sengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang heya.